A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syukran hamdan amin wa fil hati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fil ati Muhammadin wan nabiyil mustafa hajin wal Muhammadin wa muhal jannah fir rahmatil lil alamin. Assalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua para saudara sekalian kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita semua rezeki nikmat iman dan Islam. Sebagaimana kita pernah ketahui bahwasanya kita pernah mempelajari, itu salah satunya adalah kita pernah dengarkan adalah bagaimana kita mencari sesuatu watak yang memang baik bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik masa depannya. Nah, untuk kita untuk menjalin hubungan persaudaraan, hubungan antara sesama, ini harus menjadikan salah satu pemegang teguh silaturahim antara kita dengan orang lain. Mengapa di dalam Al-Quran ahtabul kulihat dajanihin minna wallahu musinun fa ahlatu minas samarat, bahwa semua yang kita hubungkan mempunyai hubungan dengan satu sama lain, hubungan yang baik, pertemanan baik, keluarga yang baik. Di dalam Al-Quran tajafil minas samarat anhaqulu wajinan narum, maka barang siapa menhlati kelanayin wal ahbaro tafil nasahu wan jannatil kalaf, yang mana setelah kita dengarkan bahwasanya orang-orang yang memutus silaturahim satu sama lain, ketika mereka sudah putus hubungannya, tidak pernah ada ikatan, tidak pernah ada keperluan lagi, maka itu diantaranya diputuskannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Makanya dari itu Allah tidak pernah suka dengan hamba yang selalu memutus silaturahim. Nah, mengapa di Islam itu diajarkan bahwasanya tidak boleh yang adanya kita memutus silaturahim, memutus pertemanan, memutus persaudaraan, memutus satu Islam satu iman. Apalagi kita yang satu iman saja kita memutus silaturahim, bagaimana kalau kita sendiri ketika tidak bisa menjaga lisan kita, ketika kita tidak bisa menjaga sikap kita, ketika kita tidak bisa menjaga apa yang perihal itu, wa ma yaqul waliyakli fa'antu ba'd, bahwasanya Allah tidak menyukai kerusakan. Oleh sebab itu di Islam itu diajarkannya itu adalah hubungan yang baik, mempunyai hubungan dengan teman yang baik, mempunyai hubungan dengan guru yang baik, mempunyai hubungan dengan saudara yang baik, mempunyai hubungan dengan orang tua yang baik. Dan mengapa Allah memberikan rahmat bagi orang-orang yang tidak pernah memutus silaturahim dengan siapapun itu. Nah, ada salah satu hal yang pernah kita ambil dari kisah di zaman mana Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau pernah mengatakan la yakaliful antahu rahmah, tidak ada akan datangnya rahmat majahlitul jadali al busranna ful muslimaini kanna fahtabah, bahasanya tidak akan ada datangnya rahmat bagi mereka yang mengadu dombakan dan memutus lidahnya bagi saudaranya sendiri. Nah, itu yang dikatakan oleh Sayyidin mana diajarkan Sayyidina Umar fil Ataf, dan diajarkan oleh Rasulullah, jangan memutus silaturahim. Nah, ketika tidak ada datangnya rahmat bagi mereka yang memutus lidahnya demi saudara sendiri, nah itu yang diajarkan untuk menjauhi dari itu. Apa maksud dari itu? Itu diajarkan jangan memutus lidah sendiri, jangan pernah berbuat hal yang memang sekiranya itu menimbulkan fitnah, yang menimbulkan itu membuat orang itu kesal, membuat orang itu merasa dengki, merasa iri, merasa kesal. Jangan menyampaikan hal yang sekiranya itu membuat mereka putus silaturahimnya. Nah, oleh sebab itulah para saudara sekalian, jika Rasulullah mengajarkan kita tanpa seiman pun, beliau mengajarkan kita saling menghormati. Beliau Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk saling menghargai, meskipun mereka itu non muslim, meskipun mereka yang orang Yahudi, meskipun orang itu orang Kristen, meskipun mereka non muslim yang tidak pernah beriman kepada Allah sekalipun, beliau masih tetap menjaga namanya ikatan pertemanan. Kenapa? Karena yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah kepada Rasulullah, la jari wa Muhammadin an nafsuhu kul bazani kullu
Ya Muhammad, janganlah kau mengikuti nafsumu di dalam hatimu ya Muhammad. Artinya apa? Di zaman Rasulullah ketika beliau difitnah, ketika beliau didengki, ketika beliau itu diinjak-injak oleh kaum kafir, tapi apa yang diajarkan Rasulullah? Mabari dan talahiyah nusuf kulub. Mereka menghindarkan nafsu kulub. Apa artinya nafsu hati? Ketika mereka tidak mengikuti nafsu hatinya, mereka tidak akan pernah yang terjadi namanya adalah memutus silaturahim. Memutus silaturahim artinya mereka tidak akan pernah, ini namanya salah satu, tidak pernah menganggap persaudaraan, tidak pernah menganggap pertemanan, tidak pernah menganggap mereka mengenal. Dan Allah tidak pernah suka dengan yang namanya kerusakan. Artinya apa? Allah tidak menyukai kerusakan, seperti hanya ketika mereka rusak hubungannya, maka rusak juga salah satu iman dari mereka. Nah, kalau hubungan kita kepada Allah itu baik, lalu bagaimana kita hubungan dengan manusia itu baik? Apalagi orang-orang yang sudah berjasa bagi kita, apalagi orang-orang yang sudah menjadi salah satu peran bagi hidup kita. Dan oleh sebab itulah para saudara sekalian, ayo, saya pribadi belum tentu untuk menjadi orang yang lebih sempurna, tidak itu. Saya hanya mempunyai tugas untuk menyampaikan, dan juga saya juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan. Tidak harus kita menjadi seseorang yang sempurna dengan sikap kita untuk orang lain, tapi bagaimana sikap kita kepada orang tersebut, kita bisa menampakkan yang terbaik. Karena orang-orang yang ketika mereka telah melakukan jahat kepada kita, lalu kita membalas mereka dengan hal yang baik, mereka akan malu dengan perbuatan mereka. Namun ketika kita membalas perbuatan mereka dengan sama hal yang sama, maka yang kita dapatkan adalah ketawanya iblis. Artinya apa? Mereka berhasil memisahkan antara dua insan, antara orang-orang yang telah memutus silaturahim. Karena apa? Iblis dan syaitan sangat menyukai artinya dari perpisahan, artinya dari pertengkaran, artinya dari perfitnahan. Oleh sebab itulah para saudara sekalian, semoga kita semua terhindar dari fitnah ahlal khulufi anjabihi jabalin kinafal kabir. Maka jangan kita dekati dengan perbuatan yang sangat-sangat besar ataupun dosa yang sangat besar. Dan oleh sebab itulah para saudara sekalian, seburuk apapun orang tersebut, seburuk dan sebaik apapun orang tersebut, ketika mereka melakukan keburukan, ketika mereka melakukan kesalahan, jangan sering-seringlah kita memutus lidah sendiri demi diri sendiri. Nah, jangan sekali kita memutus lidah sendiri demi diri sendiri. Artinya apa? Jangan menjual lisan. Nah, oleh sebab itulah para saudara sekalian, semoga kita terhindar dari orang-orang yang memang mempunyai sikap yang tidak Allah sukai. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang menjadi sekiranya kita jauh dari Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para saudara sekalian semoga dilancarkan urusannya, dan semoga Allah selalu merahmati dan selalu memberikan kelancaran, kemudahan bagi kita semua. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.